Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Selamat malam kepada semua teman-teman saya dan selamat malam kepada semua murid-murid saya di Nusantara, dan selamat malam kepada tamu-tamu dan pasien-pasien yang sudah minta tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran saya. Di kesempatan malam ini saya mengambil judul Kodam atau Gaib Pendamping Hidupmu. Semua manusia lahir dari rahim ibunya itu diikuti oleh saudaranya, yaitu saudara gaib, yang biasa para leluhur kita menyebutnya sedulur papat limo pancer. Dan kedua, pendamping hidup setiap manusia itu ada yang di luar ketika setiap manusia keluar dari rahim ibunya. Pada kesempatan ini yang saya bahas adalah kodam pendamping sedulur papat limo pancer. Apa gunanya jika kita mengetahui wawasan tentang ilmu itu, dan apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya dan kegunaannya jika kita mengaktifkan saudara gaib kita yang disebut sedulur papat limo pancer. Karena setiap sesuatu, jika kita sudah mengenalnya, mengetahuinya, maka kita akan dipercepat dalam setiap permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saudara kita sedulur papat limo pancer, ini yang boleh melihat, yang percaya, yang tidak boleh melihat, yang tidak percaya. Dan saya tidak memaksakan untuk percaya dan tidak ada paksaan untuk dipercaya. Tapi tradisi ini adalah sudah sejak kita belum lahir, leluhur kita sudah menggunakan ilmu sedulur papat limo pancer. Karena bagi siapa yang ingin bisa menguasai ilmu penyembuhan medis non medis, menguasai ilmu kegaiban atau kesaktian apa saja, Toyokatik Dayan, itu sumbernya adalah pendamping hidup gaib kita yang disebut sedulur papat limo pancer. Tapi jangan salah, ada dua pengertian yang berbeda. Sedulur gaib kita yang disebut sedulur papat limo pancer itu keberadaannya ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Tapi kalau kodam yang ada di luar tubuh kita itu disebut kodam pendamping. Jadi
untuk mempelajarinya berbeda, tapi kegunaannya bisa digunakan sama-sama caranya. Tapi powernya lebih kuat jika kita bekerja sama dengan saudara kita goib, yaitu sedulur Bapak Limo Pancer, daripada saudara kita atau kodam kita di luar tubuh kita asalnya. Ini yang lebih cepat untuk mempelajari kodam pendamping. Itu ada kodam pendamping yang tidak bersamaan kita dilahirkan di bumi oleh ibu kita, yaitu kodam pendamping. Kalau mempelajari kodam pendamping sedulur papat itu tidak mudah dan tidak bisa cepat, ya, karena itu sangat-sangat sakral dan sangat-sangat sulit untuk mempelajarinya. Tapi kalau untuk mempelajari kodam pendamping setiap manusia itu 1 jam 2 jam sudah bisa, ya. Bisa datang sowan silaturahmi ke gubuk saya, yaitu di Dusun Klio, Desa Sugiwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Sumonggo, gratis ya kalau ini mau belajar. Nah, saya jelaskan apa toh gunanya. Kok harus kita mengenal tentang saudara goib. Ya. Kalau kita ingin belajar tentang sedulur Bapak Limo Pancer, ya, segala sesuatu bisa kita ajak kerjasama. Jika kita sudah melihat, bisa diajak kerjasama untuk mencari rezeki, ya, rezeki uang, bisa untuk menyembuhkan sakit kita, untuk mengatasi segala problema keluarga kita, dan bisa mempercepat apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, daripada kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa tanpa jamaah dengan kerjasama dengan saudara goib kita. Ini saya bahas cara untuk memiliki ilmu sedulur Bapak Limo Pancer. Tapi sebelumnya saya katakan bahwa saya tidak punya guru. Saya tidak punya guru, saya itu seorang manusia. Saya tidak punya guru, seorang jin setan iblis. Guru saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan paranormal, bukan apa. Guru saya adalah diri saya sendiri. Saya belajar dari diri saya sendiri. Saya belajar dari roh suci guru sejati saya sendiri, ya. Karena saya bertahun-tahun ingin belajar dengan manusia. Karena walaupun dia ustadz sakti, kiai sakti, gus sakti, kemudian apa yang sakti, itu masih menyimpan dosa dan dusta, bahkan banyak khilafnya. Tapi kalau kita belajar dengan roh suci guru sejati kita sendiri, itulah yang namanya kesucian lahir batin. Karena setiap manusia itu punya guru roh suci guru sejati di dalam jiwanya. Seperti halnya saya belajarnya dari sedulur Bapak Limo Pancer, guru sejati saya, ya. Kalau ingin belajar, ingin mengetahui sedulur Bapak Limo Pancer, itu harus berpuasa, ya. Boleh puasa itu ada dibagi, puasa weton atau puasa ketika kita dilahirkan hari apa, umpamanya hari Senin, ya. Kita puasanya yaitu puasanya 7 kali puasa weton. Itu cara gimana cara puasa weton, yaitu umpamanya lahirnya Senin, kita awali yaitu Senin, Minggu, berarti malam Minggu, ya, malam Minggu itu kan, itu tadi Minggu sudah puasa,
Senin, Selasa. Jadi ada tiga hari 3 malam itu puasa weton. Dilakukan lagi hari Minggu, Senin, Selasa. Dilakukan lagi Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Jadi 7 kali puasa hari kelahiran kita. Ya, setelah itu baru kita waktu puasa itu malamnya sering meditasi, ya, sering meditasi dan mengolah nafas bernapasan kita. Dan untuk tuntunan para leluhur biasanya sebelum puasa kelahiran itu mandi jamas atau mandi keramas dengan bunga liman. Bunga liman itu bunga 5 macam jenisnya, yaitu kandil putih, kandil kuning, mawarnya jambon, kenanga disatukan di dalam wadah, yaitu ember atau baskom, ya. Kemudian bunga-bunga itu sebelum dimasukkan ke air itu satu dulu pegang, terserah bebas, namanya kandil putih, bunga kandil putih. Itu diperadali bunganya. Nah, sari bunganya ini taruh dulu, ya, di tempat. Ya, kemudian kandil kuning diperadali, sari bunganya diambil. Ya, peradalannya ini tadi dimasukkan ke air. Air itu yang rencana untuk mandi keramas. Bunga mawar jambon itu diperadali, nanti sari bunganya diambil. Ya, peradalan ini tadi masukkan ke air putih. Tadi yang rencana untuk mandi keramas. Kemudian kenanga itu dipetik atau diambil dari bunganya. Kemudian melati, kalau melati kan kecil cuma satu. Nah, kelima jenis macam itu ini untuk mengawali mensucikan diri, untuk memandikan diri, untuk merawat kita dari siku kualat apesial, ya. Jadi untuk mengawali untuk puasa kelahiran sebelum menuju mengetahui jati diri kita setelah baca. Setelah kelima jenis itu, ini nanti bisa diputar lagi, ya. Mungkin saya bisa upload lagi konten ini kalau nggak ada gangguan, biasanya error, ya. Nah, 5 bunga ini tadi kita pegang di tangan kanan, kemudian kita bacakan bunga ini, ya, sari bunga. Dan yang peretelan tadi dimasukkan ke air putih yang rencana untuk mandi. Doa mandi keramas, ya, doa jamas, yaitu bunyinya, Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pengayoman. Niat ingsun adus keramas ngedusi kakang kawa adi ari-ari kiai amung-amung sing ana jero jiwa ragaku. Urip nembadan pitung sukma sirep. Tiup ke sari bunga yang kita pegang di tangan kanan. Kemudian kita tiup ke air yang campur peretelan bunga itu 3 kali. Kemudian langsung dikunyah, masukkan. Ya, dikunyah sari bunga tadi kalau sudah lembut, kemudian ditelan dengan digelontor dengan air yang di ember tadi yang sudah campur peretelan. Tiup 1 kali, telan lagi 3 kali. 3 kali minum, 3 kali tengguk air minum itu harus sudah masuk semua. Nah, ciri khas bagi yang mengawali ini, jika waktu mengunyah dan menelan itu mutah semua, berarti tubuh dia itu kotor, banyak dosa-dosa, banyak aura-aura gaib yang sudah menyawiji jiwa. Diulang lagi, harus beli lagi bunganya. Tapi kalau suami itu kuat, mau mutah ditahan, tertelan, Allahumma amin, semua aura-aura hitam akan pergi dengan kekuatan itu kembang liman tadi, ya. Karena kembang liman itu adalah makanan dari Sedulur Bapak Limo Panca, ya. Dan setelah tertelan itu tadi baca doa
Duh Gusti Allah kawula nyen pangayoman. Sirullah gelantene Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu bagi yang umat Islam ya bisa sholat hajat. Kalau sholat bagi umat Islam dilakukan jam 4 puasanya. Jam 4 setelah sholat asar lakukan mandi keramasnya. Ya. Kemudian sholat hajatnya nanti malam. Setelah yang penting mandi keramasnya. Bagi yang non muslim itu jalan itu menggunakan cara doa sesuai agama masing-masing. Kemudian waktu tengah malam jam 12 malam mendekati waktu mustajabah ya. Waktu mustajabah waktu saat Allah Subhanahu wa taala atau saat Tuhan yang mengabulkan doa hambanya ya. Yaitu sekitar jam 1 sampai jam 2. Itulah mustajabah ya. Nah, sholat hajat 2 rakaat, kemudian mengamalkan doa mantranya itu mantra mengaktifkan sedulur lima pancer, yaitu Duh Gusti Allah kawula nyen pangayoman. Ingsun wahananing lanang jaya pangawes satria lanang. Jaya panuh surane sang yang handher-haring. Pura saliring kawerjar katigan warata kelawan koda insun hamijila. Ya. Setelah itu bagi yang non muslim juga baca itu. Kemudian bagi yang muslim ya rajin sholat wajib, sholat sunnah dilakukan, kemudian wirid, zikir, dan utamakan bagi yang muslim kirim doa surat Al-Fatihah kepada saya supaya saya berkahi dipercepat untuk bertemu dengan kembaran goibnya itu baru mau pancer ya. Nah, gimana cara untuk bisa ketemu cepat dengan kembaran kita ya, itu baru mau pancer. Itu latihan pernapasan. Tarik napas, mata terpejam, bayangkan, berdiri, ucapkan la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha. Itu terus dilepas. Itu. Bagi yang belum jelas nanti bisa datang ke rumah saya kalau ingin ketemu kembaran itu Bapak Limo Pancer ya. Dan nanti akan ketemu kembarannya lewat mimpi bisa, lewat langsung mengucap bisa ya. Ya sesuai dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tujuan bisa bertemu sedulur Bapak Limo Pancer karena bisa diajak kerjasama untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan, mempermudah usaha bisnis yang mau bangkrut dan lain sebagainya. Itulah Bapak Limo Pancer. Kemudian yang kita bahas lagi yaitu kodam kowe pendamping di luar kita. Kodam kowe pendamping di luar kita itu lebih cepat. Kalau pendamping gue Bapak Limo Pancer itu memakan waktu ya, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai tua belum tentu bisa bertemu dengan kembarannya ya, karena banyak sekali pantangan-pantangan dan banyak sekali yang harus dijauhi ya. Yang paling berat itu menjauhi godaan wanita, itu paling berat. Kemudian zina, itu judi, main, mabuk-mabukan dan sebagainya, banyak sekali. Dan harus sabar, tawakal, dan ikhtiar. Bahkan orang yang sudah menguasai ilmu nyawiji jiwa dengan manunggaling rasa Gusti, manunggaling Gusti Allah, manunggaling rasa sejati, setiap ucapan itu berpikir dulu baru mengucap. Jadi akal dulu baru okor. Tapi kebanyakan orang-orang yang mengaku kiai, ustadz, baba itu biasa kuar-kuar karo pidato gini-gini, itu masih terbawa hawa nafsu emosi, hawa nafsu ingin menyampaikan supaya menekan-nekan, memaksakan, itu tidak
menyawiji jiwa, tidak mempunyai ilmu manunggaling rasa Gusti Allah, tidak mempunyai ilmu manunggaling rasa sejati. Bagi yang benar-benar kamu lihat di TikTok atau di YouTube atau di Facebook atau di internet atau di TV atau di mana Anda menyaksikan dalam acara-acara ceramah khotbah, kalau kamu melihat yaitu yang khotbah atau berceramah itu berwibawa, kemudian bicaranya tidak celelean, pecele, ya, kemudian bicaranya itu sangat memakna dalam setiap orang mendengar, bahkan dia tidak ada rasa celelean, teriak-teriak, berarti dia orang yang manunggaling rasa. Kalau dia sampai khotbah ceramah dimanapun, walaupun gelarnya kiai haji atau ustadz atau gus, keluar celelean, berarti dia tidak mempunyai ilmu yang benar-benar diketahui, yaitu ilmu manunggaling rasa sejati, manunggaling Gusti. Karena setiap orang yang sudah nyawiji dan mengetahui ilmu tentang Sedulur Babala Pancera, setiap ucapannya hati-hati dan tidak celelean, jujur apa adanya, ya, selalu kalem lemah lembut, tapi membawa sabda raja, istilahnya begitu, ya. Bisa kamu menjiwai dan bisa menilai siapa saja yang setiap memberi pengarahan atau apa saja, kalau pakai terak-terak, celelean, komentar, guyon, berarti dia tidak memiliki ilmu manunggaling rasa sejati, ya. Kalau manunggaling rasa sejati rasanya hanya takut dan takut nanti salah nanti dosa, khilaf nanti akan dapat kualat, dan gitu. Jadi hati-hati sekali. Kemudian untuk mengetahui kodam pendamping di luar, ya, kodam pendamping di luar itu sangat mudah. Itu jangan 1 jam 2 jam sudah bisa melihat kodam pendamping. Tapi kodam pendamping di luar itu lain dengan kodam pendamping Sedulur Palimau Pancer. Kalau kodam pendamping Sedulur Palimau Pancer itu wujudnya ya seperti kita ini, wajahnya seperti kita, tapi putih bersih, ya. Memang seperti saya ini, seperti ini jelek, ya. Tapi kalau sudah ketemu wujudnya aslinya bersih semua, ya, bersih itu, persis, ya. Tapi jangan salah dengan kori. Nanti kori kamu kirain Sedulur Palimau Pancer, ya. Kalau kori itu selama manusia lahir ke bumi juga diikuti kori, ya. Kori itu mengajak kebaikan, keburukan, menyesatkan dan sebagainya. Kori adalah jin kori, ya. Jangan keliru. Nanti jin kori kamu kirain Sedulur Palimau Pancer, kan gitu. Kemudian untuk mengetahui gimana cara mempercepat ketemu dengan kodam pendamping hidup. Kodam pendamping hidup ini lain dengan Sedulur Palimau Pancer yang tadi saya katakan. Kodam pendamping hidup itu asalnya satu, secara alami ada dulu, ada. Kemudian yang kedua, kodam pendamping asalnya dari dia ikhtiar minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dapat kodam pendamping. Kemudian yang ketiga, kodam pendamping bisa berasal dari benda pusaka yang dimilikinya. Keempat, kodam pendamping bisa berasal dari nenek moyang atau kakek atau bapaknya yang sakti dulu ikut. Dan kelima, kodam goib bisa didapatkan secara tiba-tiba, ya. Kodam goib didapatkan secara tiba-tiba. Kodam goib didapatkan secara tiba-tiba. Contohnya kamu waktu wisata di pantai, kamu diikuti oleh jin, itu namanya kodam jin ratu atau raja. Kemudian waktu di plaza, kemudian di tempat angker, di kuburan, kamu jalan, diikuti kodam, melalui kodam kuntilanak, babi ngepet, kemudian pocong, kemudian genderuwo dan lainnya, itu juga kodam. Karena kodam yang di luar tubuh kita, macam-macam sekali. Bahkan nenek moyangnya
juga bisa menjadi kodam beliau. Ya. Nah, gimana caranya supaya cepat mengetahui kodam pendampingnya? Itu sangat mudah, 1 jam 2 jam. Datang ke tempat saya langsung tahu. Kalau tidak datang ke tempat saya, Anda praktekkan di rumah Anda sendiri. Syaratnya berani, tidak boleh takut, ya. Syarat berani dan takut, tidak boleh takut. Kegunaan kodam goib pendamping itu apa toh? Ya. Kodam pendamping itu bisa diajak apa saja. Ya. Maka yang dikatakan kodam pendamping itu bukan pesugihan putih. Yang dikatakan pesugihan putih itu adalah sedulur papat limo pancer. Jika siapa saja yang bisa mengetahui kembaran dia, ya, kembaran dia akan bisa menyuruh kembaran goib dia untuk berbuat apa saja. Bisa menghasilkan uang, mendatangkan orang kaya raya, memberi uang, memberi pekerjaan, supaya naiknya pangkat jabatan, kemudian lain-lain. Ya. Jadi sedulur papat kodam sedulur papat itu yang dikatakan sedulur papat juga dikatakan pesugihan putih. Ya. Yang dikatakan pesugihan putih itu ya sedulur papat lima pancer itu tergantung penggunaannya. Ya. Dan kodam pendamping di luar itu umpamanya kamu kodam kamu diikuti oleh kakekmu seorang kiai, atau kodam pendampingmu macan, kodam pendampingmu umpamanya pocong, kuntilanak dan sebagainya. Dia juga bisa mendatangkan rezeki uang. Ya. Tapi maaf, ini bukan uang goib, ya. Jangan percaya tentang uang goib, ya. Tapi kodam-kodam pendamping Anda ini bisa mendatangkan seseorang, ya, tertarik Anda, terpikat dengan Anda, bekerja dengan Anda untuk menghasilkan uang halal, uang nyata, bukan uang goib, ya. Jadi jangan salah, ya. Yang namanya pesugihan putih bisa dari sedulur papat limo pancer. Pesugihan putih juga bisa dari kodam Anda sendiri, ya. Dan pesugihan putih itu tidak resiko, tidak berbahaya, tidak berdosa, karena mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung dia akan menuruti apa yang kamu hendaki, gitu. Itu namanya pesugihan putih. Bisa Anda belajar dengan saya, ya. Tapi jangan pernah dengan uang goib, ya. Karena banyak sekali pasien tamu-tamu saya mengeluh sudah ditipu beberapa orang kiai ustadz yang mengaku ini, yaitu bisa menggandakan uang, dimintai mahar 5 juta, mahar 10 juta, 50 juta, bahkan miliaran dimintai. Ternyata nol. Kecuali dia kiai ustadz itu memberi ajaran tanpa mahar. Tanpa mahar dia mengajari, menghidupkan, mengaktifkan saudara goibnya, yaitu sedulur papat limo pancer atau kodam pendampingnya. Lah itu nanti kodam pendamping yang disebut pesugihan putih itu nanti akan mencari rezeki uang halal, yaitu akan disuruh oleh pemiliknya secara batin, secara meditasi, untuk mendekati orang-orang yang punya uang. Itu bukan uang goib, uang nyata, ya gitu. Kalau uang goib, uang nyata itu lain. Uang goib itu hanya fata morgana, ya, fata morgana. Contohnya saya saja, ya. Saya sering membaca Yasin, surat Yasin 41 kali bahkan lebih, ya. Itu setiap malam Jumat. Itu akan saya penasaran untuk membuktikan apakah uang goib bisa keluar menjadi nyata. Ternyata tidak bisa, fata morgana. Memang uang itu satu tumpuk, ya. Di depan saya satu tumpuk, ya. Tapi tidak bisa nyata, ya. Kemudian saya wirid Yasin apa saja sudah saya lakukan, tentang wirid apa saja, ya. Tapi tidak bisa
nyatakan di dunia ini uang goib menjadi uang yang nyata. Boleh silakan bagi siapa yang punya ilmu, kesaktian bisa menerawang atau menanyakan jati diri saya. Apa benar saya suka wirid Yasin Babus 1 kali dan wirid-wirid yang lainnya? Pasti dia menjawab, iya, memang saya adalah suka wirid surat Yasin, Allah dan sebagainya. Makanya yang dikatakan uang goib itu tidak ada. Contohnya waktu saya dengan para kiai, para haji di daerah Mantren, Gunung Limo Pacitan, bawa mobil ke sana. Semua yaitu berjumlah 7 termasuk saya. Semua nyedot pusaka, ada dapat kitab Stambul, dapat batu akik, dapat keris nogo, jangkung nogo soso dan sebagainya. Kalau saya tidak mau, saya dapat tapi tidak mau memelihara ya. Kemudian dapat emas, lempengan emas. Saya contohkan, lempengan emas ini dibawa ke Solo, ditanyakan ke tukang emas. Ternyata emas dari alam goib itu keluar ke alam nyata, bukan emas. Kalau di alam goib emas murni, setelah keluar dari alam goib ke alam nyata ini bukan emas. Seperti halnya di alam goib itu juga alam jin. Ada bank jin, bank uang. Itu uang-uangnya 100 ribu, 50. Setelah dikeluarkan ke alam nyata tidak bisa berubah dengan uang 100 ribu, 50 ribu dan sebagainya yang nyata. Ya, itu karena hukum alam kan gitu. Itu saja pengalaman saya. Dan untuk ingin mengetahui kota pendamping 1 jam 2 jam bisa, yaitu tengah malam itu siapkan lilin merah, warna merah dinyalakan, kemudian dupa ya, dupa 3, dupa itu dupa Cina 3 itu dibakar semua, dupanya, lilinnya dibakar, dari dupanya ini ditumpukkan ke didirikan ke gelas bisa, kemudian bakar kemenyan satu, dilempari batu bata atau genting itu biar enggak meledek ke tempat lain. Nah di depan lilin sama dupa sama ada kaca. Lah kaca itu selebar 1 meter atau setengah meter ya. Lebarnya seperti sini ada sela sedikit, sini juga sela. Seperti saya live stream ini. Posisi mata mandang di cerokok ini, cerokok aja ini. Tidak boleh kedip. Tapi sebelum ingin ketahui kodam pendampingnya, kirim doa dulu pada saya. Summa ila sukma Kiai Purwati, Mbah Gede Purwo, Kiai Among. Baca surat Al-Fatihah 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budu wa iya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Summa ila sukma Kiai Purwati, Mbah Gede Purwo, Kiai Among. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu alamin. 9 kali. Setelah itu minta tolong pada Allah. Kemudian kirim Al-Fatihah kepada diri Anda. Surat Al-Fatihah kali. Ya Allah, saya baca surat Al-Fatihah, pahalanya saya berikan pada diri jasmani rohani saya. Baca surat Al-Fatihah kali. Kemudian minta pada Allah. Ya Allah, saya ingin mengetahui apa kodam saya. Saya ingin mengetahui wujud apa kodam saya. Dan apa kegunaannya. Saya ingin bicara. Nah, lilin tadi dinyalakan, dupa 3 dinyalakan, menyan dinyalakan, kemudian kamu melihat di cermin itu seperti ini, saya live stream ini, dipandang sini, mata ini fokus ke sini. Kalau orang yang cacat, matanya satu atau satu gini, ia tetap fokus ini, ya, umpamanya cacat ya. Kemudian semua baik muslim maupun non muslim boleh melakukan. Fokus di ini, ucapkan ya khodamku, ya batu, ya khodamku, ya khodamku, keluarlah, ya khodamku, ya. Ini jangan kedip-kedip, mata jangan kedip-kedip. Ya khodamku, ya khodamku, ya keluarku, wujudlah, 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 ya khodamku.
wujudlah ya kodamu atas kuasa Allah ya kodamu. Terserah, intinya ingin mewujudkan kodamu. Kalau non muslim boleh baca dengan Tuhanku, ya Tuhanku, saya mohon izin melihat kodamu. Terus pandang terus, ya. Syaratnya tempatnya gelap. Tempat gelap. Kalau streaming ini kan terang, gelap. Kemudian yang penerangnya hanya lilin ini tadi, dan nyalanya 3 badan. Nah itu nanti lama-lama kamu tidak boleh kedip. Kalau sudah kedip lagi, dulang lagi. Terus pandang sini, fokus. Dan nanti di sekitar sini kanan kiri, di cermin itu kanan kiri itu nanti ada penampakan. Maka saya katakan syaratnya harus berani. Nanti ada penampakan pocong atau kuntilanak atau genderuwo atau tuyul, yaitu walau alam, hanya Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu yang akan memberi ujian kamu, ya. Setelah itu datang sekitar itu, ya, nanti lama-lama kodamu akan berubah. Kalau kodamu memang macan, ya wajahmu seperti macan semua. Wajahmu umpamanya kera, ya kera. Kalau kuntilanak, ya wajahmu seperti kuntilanak. Kalau wajahmu pocong, ya seperti pocong. Kalau kodam pendampingmu itu ratu, ya ratu. Kodam pendampingmu yaitu kakekmu, apa nenekmu, atau bapak ibumu almarhum, ya itulah kodam. Intinya kodam bisa diajak kerjasama. Maka seringkali yang dikatakan pesugihan putih itu bisa dari kodam pendamping di luar, kodam pendamping Setu Paling Panjang. Itu saja pengalamannya. Untuk wawasannya, barakallahi walhamdulillah wa la ilaha wa akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi